warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Artana, Pak Hendra, Pak RT, Pak Satpam semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya, sehat rekeningnya, sehat istrinya, sehat suaminya, pokoknya semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini jangan lupa terus bersyukur karena hari ini juga di tempat-tempat lain banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang dengan proses matinya, proses sakaratul mautnya. Mereka sedang berjuang dengan nafasnya, ada yang berjuang dengan sakitnya, bahkan ada juga yang sedang berjuang untuk mencari nafkah buat anak istrinya, hingga tidak pulang, hingga peras keringat, banting tulang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita semua yang hadir, Pak Satpam, kita semua masih diberikan umur. Amin. Ini penting. Kenapa? Kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, masih diberi kesempatan untuk taubatan nasuha. Sebab kalau sudah nanti tiba pada masanya, semuanya sudah tidak berlaku. Yang ada hanya tinggal penyesalan. Begitu juga kalau kita jahat sama orang, ya penyesalannya di belakang. Kalau kita baik sama orang, pahalanya sekarang dan yang akan datang gitu. Jadi itu yang pertama, bahwa jangan lupa kita semua bersyukur, terus bersyukur apapun. 100.000 kita syukuri, 50.000 syukuri, 1 juta tambah syukur. Syukur-syukur gajinya Satpam naik 3 kali lipat, amin. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Hendra jadi ketua RW 4 kali lipat. Ya, ketua RW-nya Pak Artana mudah-mudahan 6 kali lipat. Amin. Dan setiap tahun ada tamasya keluarga. Itu yang saya harapin. Jadi Satpam nggak ada yang kurus lagi. Ya, minimal motornya RE King lah. Udah susah sekarang nyarinya. Susah, Pak. Susah nyarinya, mahal lagi. Mahal, Pak. Baru beli. Jangan ditegas. Mahal. Makanya kenapa minimal RE King? Ya kalau sudah RE King itu berarti ekonominya sudah normal gitu. Berarti yang nggak jual nggak normal dong Pak Ustadz. Ya bukan begitu. Semuanya ada sirkulasinya gitu ya. Jadi yang kedua ingin saya sampaikan bahwa teman-teman Satpam dan kita semua termasuk saya, kita ibadah, kita mengabdi tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya di pengajian, tidak hanya di tempat-tempat tablik akbar, enggak. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, itu rezeki gitu. Di RW 14 itu rezeki. Kenapa rezeki? Ya, seorangnya baik-baik. Ya kalau komandannya sedikit galak, sedikit tegas itu wajar lah. Kenapa? Karena kalau nggak disiplin, kalau nggak tegas, maka kita akan kalah. Seperti kalahnya Nabi Muhammad SAW pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu 99% udah menang itu. Fix sudah menang, udah menang. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kalah. Nabi itu giginya patah, pelipisnya robek, sendalnya hilang satu, sehingga beliau berlari itu di atas gunung. Gunung di sana kan bukan kayak gunung di Indonesia, supaya batunya tajam-tajam, sehingga kaki beliau itu bolong, mengucur darah, itu lari menyelamatkan diri. Kenapa? Ada pasukan yang tidak disiplin gitu. Kalau perang Uhud itu pasukannya kurang lebih mungkin 1.000 gitu ya, maka yang nggak disiplin cuma sedikit, 50 orang. Kan perbandingannya sedikit, 1.000 dengan 50 orang itu sedikit banget. Tapi bisa menyebabkan kekalahan yang fatal. Akhirnya kalah. Kenapa kalah? Ini pasukannya yang pemanah ini yang ditempatkan di atas gunung itu, gunung kecil, bukit kecil, namanya Bukit Pemanah.
mereka begitu melihat menang, mereka turun. Padahal pesannya Nabi apa? Jangan turun apapun yang terjadi. Kalaupun saya nanti dicabik-cabik badan saya oleh orang kafir, jangan turun sebelum ada perintah. Jangan jalan sebelum ada perintah. Dia turun. Kenapa? Ngambilin duit, ngambilin rampasan perang, ngambilin uang dinar, uang perak, uang dirham. Diapain? Dikantongin sendiri. Begitu turun, yang nggak turun cuma 2. Komandannya sama anak buahnya 1. 48-nya turun. Nah begitu 48-nya turun, nah itulah pasukannya Khalid bin Walid yang ngumpet di belakang gunung keluar. Akhirnya kalau ini pasukan muslim itu ngejar orang kafir ke sana, udah menang. Nah ini kan longgar nih, sehingga tombaknya, pedangnya kan ditinggal, hartanya ditinggal. Nah yang di sini turun, ngambilin. Dibawa mana? Ya buat dibawa pulang, buat keluarganya. Nah akhirnya pasukannya Khalid bin Walid keluar dari sini. Akhirnya yang tadi ngejar, pasukan kafir dikejar karena pasukannya banyak, dia balik ngejar. Yang di sini ngejar, akhirnya kaum muslimin berada di tengah-tengah jadi bancaan. Banyak sekali yang meninggal. 77 orang, semuanya hafiz Quran, hafal Quran, semuanya wafat dalam perang itu. Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan, nggak mungkin kita akan menang kalau di antara kita ini satu aja ada yang nggak disiplin. Itu pesan moralnya di situ. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan, bukan guru tapi ya, bukan guru. Dulu masuknya jam 8, saya datang jam setengah 10 karena macet. Sampai depan kantor saya cuma ditanya, Pak Fauzi, maaf Pak, saya telat. Pak Fauzi, kenapa? Tahu nggak kenapa Nabi Muhammad SAW kalah dalam perang Uhud? Tahu Pak. Ya udah, itu jadi bahan renungan gitu. Kenapa? Udah bisa saya jawab sendiri karena saya nggak disiplin. Yang lain datang jam 8, saya datang setengah 10. Udah sejak saat itu saya nggak pernah terlambat gitu. Begitu. Jadi ini satu kisah tapi bisa diterapkan di mana aja. Sama. Saat pemasuknya jam 7, dia datang jam 8. Gitu. Datang jam 8. Akhirnya iri-irian. Nah, kalau udah iri-irian udah retak. Kalau udah retak, udah bentar lagi hancur. Hancurnya siapa? Hancurnya satpamnya, bukan RW 14 ya. Kalau garda terdepannya hancur, udah warganya juga hancur. Yang ketiga, alhamdulillah kita ini ditempatkan di sebuah tempat yang ya, masya Allah enak di sini. Enak Pak. Itu rumah saya mau saya jual kemarin Pak, tapi nggak jadi. Udah saya tulis saya jual. Ternyata orangnya baik-baik nih. Orang baik-baik, subur-subur, gede-gede. Ya akhirnya saya nggak jadi jual. Dan alhamdulillah malah nambah. Rumahnya ya, rumahnya bukan ibunya, rumahnya itu nambah. Itu. Jadi yang keempat, bapak-bapak sekalian, ada iklan dulu. Bapak-bapak sekalian, yang keempat ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Siap, silakan. Sini Pak, sini Pak. Ini lagi live di medsos. Yang keempat, jangan pernah buruk sangka sama takdir. Jangan pernah buruk sangka sama garis kehidupan. Saya mah digariskan buat satpam Ustaz. Enggak juga. Saya digariskan gaji saya juga. Enggak. Semuanya kebalik pada diri kita. Manusia itu gini. Berapa menit sih saya? Bebas. Oh bebas. Makin gak jaga makin seneng kan ya? Seneng. Hujan ngawain lagi. Manusia itu cuma 2, dipilihkan dan memilih. Ini kunci kehidupan. Dipilihkan sama di atas. Pak Endra jadi orang Betawi, Kebumen. Pak Tana jadi orang Jawa. Pak Ari jadi orang Betawi. Majan Betawi. Saya juga dong. Iya, Betawi. Iya. Dia Betawi ya? Iya. Itu kan dipilihkan sama yang di atas, betul nggak? Betul. Nggak mungkin Majan, ya Allah saya pengen jadi orang Hongkong, nggak bisa, kamu hitam.
Yang bisa cuma satu. Lah ya kamu kayak lagi. Pak Andin minta jadi orang Jerman, nggak bisa, pendek. Itu udah dipilihkan sama Allah. Denny mau jadi orang USA, nggak bisa. Gitu. Orang makannya nasi uduk di sana roti. Nah, itu dipilihkan, itu nggak bisa dilawan. Tapi hidup itu kita juga diberikan memilih, gitu. Diberikan memilih. Kita mau ke Jakarta apa ke Bogor terserah kita. Kita mau ke neraka atau ke surga terserah kita. Ini waktu saya ngaji soalnya ada pertanyaan. Kalau mati bunuh diri itu bagaimana Pak Ustadz? Itu kan udah takdir. Nah saya jawabin, manusia itu dipilihkan dan memilih. Kalau kita mau minum teh sama minum baygon, ya kita memilih. Kita mau jadi baik atau jahat, kita memilih. Kita mau ikut ustadz atau ikut penjahat, ya, semuanya memilih. Kita mau bahagia atau semuanya memilih. Dan artinya ketika memilih ini jangan sampai kita salah pilih. Kenapa? Ini nanti hubungannya dengan akhir kehidupan. Husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah, matinya enak, wis kesananya gelinding wis. Udah kayak orang tidur. Bangun-bangun udah kiamat. Begitu ngelengok, Nabi Ibrahim. Begitu ngelengok, Nabi Isa. Begitu di depan, itu kayaknya Rasulullah. Begitu kilat ke belakang ada Nabi Musa. Aman. Jadi hidup itu memilih dan dipilihkan. Yang dipilihkan tidak mungkin Allah memilihkan yang jelek. Jadi kita semua sudah memilih berada di tempat ini. Nah ini sajadah kita, ini tasbih kita, ini wiridan kita. Jaga malam, kalau diniatin ibadah, insya Allah jadi jariah. Gitu. Dapat beras, kalau ikhlas, yang ngasih dapat pahala, yang terima dapat pahala. Makanan kayak begini, walaupun sederhana, ada jengkol, ada segala macam. Saya ngodain jengkol, tetap jadi pahala. Yang hadir dapat pahala, gitu. Makanya teman-teman semua bahwa kehidupan itu tidak ada sandaran lain kecuali yang di atas. Kita cerita sama orang, sekarang lagi baik sama kita, besok dia jahat sama kita, akan diumbar tuh aib kita kemana-mana. Gitu. Kalau kita ngobrol, wah kita ngerenengi satpam A, bibi, besok giliran dia dekat, ya ngobrol sama lain. Begitu juga warga. Gitu. Maka tidak ada tempat curhat yang paling baik adalah curhat sama yang di atas. Jaga malam itu enak itu buat merenung, tapi jangan tidur. Hari ini apa? Gitu. Jadi insya Allah akan mulia derajat kita ini hari demi hari. Pak Ustadz satpam memang bisa mulia, siapa bilang? Bisa. Nggak harus ustadz, nggak harus polisi, nggak harus Pak RT yang mulia. Kalau RW dia jahat, ya dia nggak mulia. Berarti dia memilih nggak mulia. Kemudian Pak RT seperti itu. Jadi hidup ini dipilih dan memilih. Maka kita memilih yang baik-baik. Itu. Insya Allah orang yang memilih yang baik, insya Allah dijamin tidak akan pernah mati kelaparan. Sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya itu lahir udah di pesantren. Ceprot itu saya lahirnya di pesantren, walaupun saya nggak nyantri, cuma kabur-kaburan gitu. Tapi waktu saya mau ke Jakarta, Pak Kiai cuma bilang dijaga dimanapun kamu berada, jangan pernah tinggalkan sholat, dijamin kamu tidak akan pernah hidup susah, apalagi kelaparan. Itu yang selalu saya pegang. Itu yang saya selalu pegang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini begitu. Mudah-mudahan berharap ini teman-teman satpam setiap hari makin mulia, rezekinya tambah banyak. Amin ya Allah. Saat dikasih 50, dikasih 10.000, jangan lupa terima kasih. Terima kasih. Sedikit aja, udah terima 10.000, 50.000, terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Terima kasih Pak. Kalau bilang terima kasih, nanti dikasih lagi. Gitu. Tapi kalau diam aja, diam aja nggak dikasih gitu. Gitu. Begitu juga cara Tuhan. Kita dapat gajian 1.950.000 ya. Satpam 1.950.000. Nyampe 1,5. Ya kalau saya jadi RW saya tambahin. Makanya besok provokator itu. Tapi saya nggak lolos. KTP-nya DKI. Jadi seperti itu. Jadi hidup ini harus bahagia, enjoy. Ya setiap apa kita nikmati dengan lapang gitu.
kita berada di antara orang-orang baik. Di antara kita tidak ada orang-orang jahat. Gitu. Komandan punya komandan seperti ini, wih bersyukur, peduli, mau mengeluarkan nasi, 24 jam nggak tidur. Ini HT, servis gratis, dan sebagainya. Yang jelas kita semua berada di antara orang-orang yang baik. Jadi kesimpulannya adalah kisah Nabi Muhammad SAW tadi bisa menjadi racikan bahwa siapa yang disiplin dia akan kalah apa aja. Kemudian hidup itu dipilih dan memilih. Jadi baik buruk semuanya kembali pada diri kita. Yang terakhir, hari ini kalau tidak salah ini hari ulang tahunnya Pak Komandan ya. Mei ya. Mei. Karena saya bulan Mei. Lewat jauh. Mei. Ini pure murni untuk pertemuan sama. Ya. Ulang tahun di bulan Mei memang betul udah lewat jauh. Terima kasih Mei. Barakallahu fi umrik, mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Amin. Diberikan kesehatan lahir dan batin Amin. untuk membina kita semua, membimbing kita semua. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi jika di situ ada perhatian, ada kasih sayang, maka disitulah kerjasama akan terjalin dengan baik. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya hidup senang, damai, bahagia. Amin ya Allah. Kita semua dalam kemuliaan, keselamatan, kesehatan, kesuksesan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu sedikit, Pak RT mohon maaf, mohon izin hanya sedikit. Nanti kalau banyak silahkan diundang lagi, bisa hubungi Pak Bondan. DP dulu, nanti pelunasannya setelahnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambahin? Terima kasih. Cukup nih Pak Ustadz. Amar mau nambahin? Plus statement ya. Oh iya. Pak Amar udah ngantuk. Malam ini udah semalam kan. Demikian tadi kita saksikan bersama untuk ngobrol acara santai pagi hari ini di teras Fasum RW 14. Ada Pak Ustadz Fauzi yang alhamdulillah Allah perkenankan, Allah takdirkan untuk bisa membimbing kita semua di sini. Sehingga dalam keseharian kita, dalam perilaku kita akan mencontoh beliau yang memang benar-benar dalam kehidupan sehari-hari. Saya bukannya mengada-ada, bisa menjadi teladan yang baik. Amin. Acara selanjutnya kita makan-makan sederhana, tapi mudah-mudahan ini bisa mengikat tali persaudaraan di antara rekan-rekan dan para warga di lingkungan RW 014. Demikian, terima kasih liputan singkat mengenai kegiatan, salah satu kegiatan security RW 014, pembinaan, evaluasi kinerja dan pembekalan rohani mereka agar mereka dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tetap semangat bahwa profesi satpam pun bisa menjadi ladang ibadah. Dari teras Fasum RW 014, saya yang sering disebut 141. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Indra, silakan. Ya, monggo. Ayo, silakan. Pak Ustadz mau pakai kita? Terserah, saya mau pakai Ambil sendiri langsung.